Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali ya dalam Sentra Bahasa. Tema kita masih sama yaitu tentang ciptaan Allah dengan subtema manusia. Namun kali ini topik yang akan kita bahas adalah organ tubuh dalam sistem peredaran darah. Kita sudah pernah pelajarin ya teman-teman pengertian dari organ dalam ya. Organ tubuh dalam itu adalah organ yang terletak di bagian dalam tubuh seperti jantung, hati, ginjal, usus, limfa, dan lain-lain. Nah, di dalam organ tubuh itu ada beberapa sistem seperti yang telah kita pelajari sebelumnya. Ada sistem pernapasan, lalu ada sistem pencernaan. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang sistem peredaran darah, ya, atau biasa disebut juga dengan sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular bertanggung jawab dalam memastikan sirkulasi darah berjalan lancar, yaitu dengan memompa dan mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Sistem kardiovaskular terdiri dari dua teman-teman ya, yaitu jantung atau kardio dan pembuluh darah atau vaskular. Nah, jadi dua organ ini merupakan sistem peredaran darah. Kita bahas satu persatu. Organ yang berperan dalam sistem peredaran darah manusia. Yang pertama ada jantung. Nah, jantung terletak di bagian tengah rongga dada. Nah, teman-teman bisa meraba dadanya ya. Tepatnya di bagian belakang sisi kiri tulang dada. Ukuran jantung orang dewasa kira-kira sedikit lebih besar dari satu kepalan tangan. Jadi teman-teman bisa mengetahui ukuran jantung teman-teman itu dengan mengepalkan tangan. Nah, jadi coba teman-teman kepalkan tangan teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat, oh, ukuran jantung saya kurang lebih seperti ini. Lalu, yang kedua ada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke berbagai organ dan jaringan tubuh maupun sebaliknya, ya. Mengedarkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Jadi peredaran darah ini, teman-teman, ada yang dari seluruh organ tubuh lalu masuk ke jantung, lalu dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, itu merupakan sistem peredaran darahnya. Lalu ada dua jenis pembuluh darah, yaitu ada yang dinamakan dengan arteri, lalu yang kedua ada vena. Pembuluh darah arteri kaya akan karbon dioksida, sedangkan pembuluh darah vena itu kaya dengan oksigen. Selanjutnya, darah. Nah, darah sendiri merupakan sarana transportasi bagi oksigen, nutrisi, dan zat penting yang lain seperti hormon untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, jadi dalam darah kita itu mengandung oksigen, juga nutrisi, dan beberapa zat penting lainnya untuk tubuh kita ya teman-teman. Selain itu, darah juga bertugas untuk membawa zat beracun seperti karbon dioksida agar bisa dikeluarkan dari tubuh kita. Nah, untuk lebih lengkapnya, teman-teman nanti akan mempelajari di Sentra Sains dengan Ibu Upi ya. Oke, kita lanjut ke materi Sentra Bahasa. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang ide pokok. Nah, mungkin waktu kelas 4 kita sudah pernah bahas. Kali ini kita akan bahas lagi lebih mendalam ya, teman-teman. Apa sih ide pokok itu? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Nama lain dari ide pokok adalah gagasan utama. Nah, jadi gagasan utama dan ide pokok itu sama ya, teman-teman. Ide pokok biasanya terdapat di kalimat utama
dan setiap satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Kalimat utama itu tidak sama dengan kalimat pertama, ya, berbeda. Kalimat utama tidak sama dengan kalimat pertama. Kalimat utama bisa ada di kalimat pertama, bisa ada pada kalimat terakhir, atau bahkan kalimat pertama dan terakhir. Ya, jadi kalimat utama itu letaknya bisa di awal, bisa di akhir, dan juga bisa di awal dan di akhir, ya teman-teman. Nah, jadi ketika kita mau menentukan ide pokok, kita harus membaca dengan teliti dulu bacaan itu. Nah, bagaimana sih cara menemukan ide pokok? Ada 5 cara untuk menemukan ide pokok. Yang pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat. Ya, kita harus baca dulu paragrafnya, seluruhnya. Lalu yang kedua, kita cermati kalimat pertama hingga terakhir. Lalu yang ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf. Dalam satu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Lalu yang keempat, tandai ide pokok tiap paragraf. Yang kelima, tandai info penting dalam tiap paragraf. Nah, jadi teman-teman kuncinya teman-teman harus baca dulu, ya, baca dulu paragrafnya, pahami isinya apa. Nah, lalu nanti teman-teman coba baca kalimat pertama dan terakhir. Kira-kira mana yang termasuk ide pokoknya? Kurang lebih seperti itu ya teman-teman, cara menemukan ide pokok. Nah, selanjutnya kita mau membaca teks berita. Nah, cara membaca untuk teks berita itu ada beberapa hal ya teman-teman. Yang pertama, ketika kita membaca teks berita, kita harus menggunakan artikulasi yang jelas, A, I, U, E, O. Nah, itu harus jelas. Lalu yang kedua, intonasinya tepat. Nah, sesuai dengan jenis kalimat yang disampaikan. Yang ketiga, penjedaan yang teratur untuk mengatur nafas ya. Nah, jadi kita ketika membaca harus perhatikan tanda bacanya. Nah, dari perhatikan tanda baca itu, kita bisa mengatur napas kita. Lalu yang keempat, sikap tubuh atau gestur. Nah, jadi kita harus mengambil posisi yang nyaman, bisa berdiri, bisa duduk ya. Nah, yang penting senyamannya kita. Lalu yang kelima, komunikatif dan ekspresif. Nah, jadi ketika kita menyampaikan teks berita itu harus dengan ekspresif, harus dengan komunikatif ya. Artinya adalah kita harus menunjukkan sesuai dengan isi dari teks berita itu. Kalau isi teks beritanya tentang berita bencana alam ya, kita harus menyampaikannya dengan ekspresi yang juga sedih ya. Tapi kan aneh ya kalau misalnya teks beritanya tentang kehilangan terus kita nyampaikannya dengan ceria. Nah, jadi harus disesuaikan dengan isi teks beritanya. Nah, ini ada contoh teks berita. Teman-teman bisa lihat di layar. Nah, Bu Sukma akan coba membacanya, teman-teman boleh perhatikan ya. Berita ini diambil dari kompas.com ya. Pasar Keputaran Utara Surabaya akan ditutup selama sepekan setelah ada banyak pedagang dinyatakan positif COVID-19. Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Surabaya, Irfan Widianto mengatakan, Pasar Keputaran Utara ini mulai diliburkan mulai Selasa 21 Juli 2020 hingga Senin 27 Juli 2020 mendatang. Ia menyampaikan hasil tes swab yang dilakukan 3 hari berturut-turut sejak 14 sampai 16 Juli 2020, terdapat 37 orang terkonfirmasi positif COVID-19 di Pasar Keputaran Utara. Dari dasar itu, kami sebagai gugus tugas merekomendasikan agar Pasar Keputaran diliburkan selama 7 hari, mulai besok tanggal 21 sampai 27 Juli 2020, kata Irfan di kantor BPB Linmas Kota Surabaya
Senin 21 Juli 2020. Nah, jadi ketika kita membaca teks berita, kita harus perhatikan tanda bacanya ya teman-teman. Ada tanda baca koma, tanda baca titik, nah itu harus diperhatikan nada dan juga intonasinya. Nah, kalau dari teks berita ini, kira-kira mana yang termasuk ide pokoknya ya? Nah, kita bisa lihat teman-teman, dari paragraf yang pertama, dari Pasar Keputaran Surabaya. Nah, di situ kita bisa lihat satu kalimat. Kita baca dulu nih satu kalimatnya. Pasar Keputaran Utara, Surabaya, akan ditutup selama sepekan setelah ada banyak pedagang dinyatakan positif COVID-19. Nah, dari situ kita bisa tahu Pasar Keputaran Utara ini mau ditutup selama sepekan karena ada banyak pedagang yang dinyatakan positif. Nah, lalu di kalimat berikutnya itu penjelas lagi dari kalimat pertama tadi teman-teman. Ya, jadi ada penjelasan tentang wakil sekretaris ya yang mengatakan kalau Pasar Keputaran ini mau ditutup, mau diliburkan dulu. Nah, dari situ kita bisa tahu teman-teman bahwa kalimat utama dari paragraf ini atau ide pokok dari paragraf ini itu ada di kalimat pertama ya teman-teman. Karena kalimat yang berikutnya itu hanya penjelasnya saja. Apalagi di kalimat berikutnya, ia menyampaikan hasil tes swab yang dilakukan 3 hari berturut-turut sejak 14-16 Juli 2020 terdapat 37 orang terkonfirmasi positif COVID-19 di Pasar Keputaran Utara. Nah, jadi udah jelas ya, kalimat utama atau ide pokok dari paragraf ini ada di kalimat pertamanya tadi. Nah, karena kalimat pertama tadi itu sudah menjelaskan secara keseluruhan dari paragraf ini. Oke ya teman-teman, bisa dipahami? Oke, selanjutnya kita masuk ke tugas. Nah, teman-teman, tugas kali ini teman-teman tulis kembali berita online atau koran online yang berkaitan dengan tema organ tubuh manusia. Ya, nanti teman-teman boleh cari di internet atau teman-teman kalau punya koran di rumah boleh menggunakan koran. Nah, teman-teman bisa cari yang berkaitan dengan tema organ tubuh manusia, bebas ya, yang pasti masih dalam tema organ tubuh manusia. Lalu, setelah teman-teman tulis kembali berita online itu, teman-teman tuliskan ide pokoknya. Nah, jadi teman-teman boleh nih tulis 1-2 paragraf, terus nanti teman-teman tandain yang mana sih ide pokoknya. Boleh teman-teman beri tanda warna atau teman-teman kasih garis bawah yang termasuk ide pokok. Ingat ya teman-teman, ide pokok itu bisa ada di awal kalimat, bisa di akhir kalimat, atau bisa di awal dan di akhir. Nah, setelah itu nanti saat recalling, teman-teman bacakan berita yang teman-teman dapatkan tadi dengan menggunakan intonasi dan artikulasi yang tepat. Oke teman-teman? Oke, alhamdulillah Ibu rasa cukup untuk materi hari ini. Semoga teman-teman diberikan kemudahan untuk menyelesaikan pekerjaan hari ini. Busuk tutup ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.